Khulafaur Rasyidin bermakna yaitu pengganti Rasulullah yang tinjauan ataupun pencetus nama Khulafaur Rasyidin adalah dari sahabat Rasulullah yang dekat dengan beliau sebelum beliau wafat. Khulafaur Rasyidin, khulafa bermakna yaitu kekhalifahan. Rasyidin berarti orang-orang yang ikut dalam ajaran Rasulullah atau mengikuti jalan yang lurus. Masa kepemimpinan Abu Bakar konflik saat beliau menjabat menjadi khalifah. Contohnya adalah munculnya nabi palsu, kemudian orang-orang yang tidak mau membayar zakat, orang-orang yang memberontak dikarenakan kepercayaan beliau hanya kepada nabi dan tidak beliau. Mereka berpikir bahwa jikalau Nabi Muhammad telah wafat, ajarannya juga ikut mati. Kemudian saat diangkat menjadi khalifah, kaum muslimin dilanda kebingungan dikarenakan Nabi Muhammad tidak meninggalkan wasiat siapa yang akan menjadi penggantinya. Dan dari itu, setelah beliau wafat, diadakannya pertemuan golongan Saidah yang dipimpin oleh sahabat dekat dari kaum Ansor. Mereka menunjuk satu nama, yaitu Sa'ad bin Ubadah, untuk dibaiat dari kaum Ansor. Tetapi dari kaum Muhajirin, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab beserta sahabat lainnya, menentang kebijakan tersebut dikarenakan mereka berpendapat bahwa mereka lah juga yang pantas karena telah mendukung dakwah Nabi Muhammad dari nol hingga mendapatkan banyak sekali pengikut. Kemudian wafatnya Abu Bakar wafat ketika pasukan muslim berangkat perang dan mendapat sudah dalam satu minggu tersebut beliau pun wafat pada 63 tahun masa usianya. Umar bin Khattab berasal dari Bani Adi. Ayahnya bernama Khattab dan ibunya bernama Khatamah. Umar dilahirkan 13 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Meskipun Umar dari keluarga yang terpandang, namun keluarga mereka tidaklah kaya. Ia bekerja sebagai pengembala. Jika dirasa kurang baik, Umar kerap dipukuli ayahnya. Bahkan didikan keras ayahnya, Umar tumbuh sebagai pemuda yang berhati keras dan kasar. Ketika Nabi Muhammad berdakwah, Umar merasa terusik. Nah, Umar adalah saudara Abu Jahal, pembenci Islam nomor 1. Makanya dia melihat Abu Jahal sedang menyiksa orang yang masuk Islam. Baginya menyiksa kaum muslim adalah kesenangan sendiri. Nabi Muhammad pernah berdoa agar salah satu Umar masuk Islam, Umar bin Khattab atau Umar bin Hisham. Nah, di suatu malam Umar berdiri di balik tirai Ka'bah. Nah, saat itu Nabi Muhammad sedang membaca surat Al-Haqqah ayat 40 sampai 41. Umar terkejut seolah-olah ayat tersebut seperti menjawab isi hatinya. Namun ia sangat masih membenci Islam. Nah, pada suatu hari Umar berniat untuk menghabisi nyawa Rasulullah. Di tengah perjalanan dia bertemu dengan sahabatnya yaitu Nuaiman. Lalu ditanyalah mau kemana. Terus Umar menjawab hendak membunuh Rasulullah. Lalu Nuaiman memberitahu bahwa adik dan suaminya sudah masuk Islam. Umar langsung berbalik arah untuk menuju rumah Fatimah. Lalu Umar mendengar bahwa Fatimah dan suaminya sedang membaca suhuf atau lembaran-lembaran ayat Al-Quran, yaitu surat Toha. Lalu Umar tersebut marah karena mereka sudah masuk Islam. Nah, seketika itu Umar langsung menampar suami Fatimah karena melawan, dan adiknya pun kena pukul. Muncul rasa penyesalan dari hatinya melihat darah mengalir di wajah Fatimah. Umar termenung, lalu ia meminta lembaran ayat tersebut, tapi Fatimah menolak karena Umar itu najis. Setelah itu Umar membersihkan diri, lalu Fatimah memberikan suhuf tersebut kepada Umar. Nah, surat yang dibaca Umar adalah surat Toha ayat 14. Lalu Umar bergegas menemui Rasulullah dengan pedang di tangannya. Rasulullah pun mendatangi Umar dan berbicara dengan Umar. Lalu Umar menyatakan keislamannya dengan berkata, bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Nah, dengan itu Umar bisa membangkitkan semangat kaum muslimin. Dan Umar mendatangi Abu Jahal dengan menyatakan keislamannya dan meninggalkan berhala. Lalu Umar diserang oleh kaum Quraisy karena mereka kesal kenapa Umar itu masuk Islam.
Nah, pada saat itu Rasul memberikan gelar Al-Faruq yang artinya pembeda. Umar mampu membedakan yang hak dan batil. Sekarang tidak ada ketakutan orang untuk sholat, bertawaf, melakukan musyawarah di dekat Ka'bah atau di samping Ka'bah. Hikmah yang dapat kita ambil itu yang pertama, hendaknya kita harus berani seperti Umar. Yang kedua, doa yang baik dan tulus akan menjadi nyata. Terus Islam itu dapat mengubah hati yang keras menjadi lembut. Umar menjabat sebagai khalifah selama 10 tahun. Ia dikenal dengan periode dia itu dikenal dengan periode yang sangat signifikan dalam sejarah Islam. Lalu Umar wafat di usia 60 tahun. Selanjutnya, Utsman bin Affan. Beliau ini merupakan seorang sahabat Nabi sekaligus khalifah yang ketiga. Untuk biografi Utsman sendiri, beliau lahir tahun kelima setelah kelahiran Rasulullah. Ibunya bernama Arwa binti Qurais bin Rabi'ah. Nah, Utsman ini masuk Islam melalui ajakan Abu Bakar, kemudian dinikahkan oleh Nabi dengan putrinya yaitu Ruqayyah. Namun, sebelum itu, Utsman ini selalu ikut dalam berbagai perang, kecuali perang Badar, dikarenakan beliau sibuk menemani dan merawat istrinya yang sedang sakit, yaitu Ruqayyah, sampai Ruqayyah ini wafat. Kemudian, beliau ini dinikahkan kembali dengan putrinya Nabi, yaitu Ummu Kulsum. Maka dari itu dijuluki dengan Zunnurain. Sebelum diangkat menjadi seorang khalifah, para sahabat itu meminta Umar agar ia menetapkan penggantinya terlebih dahulu. Sebelum itu terdapat kejadian bahwa Umar ini ditikam oleh Abu Lu'lu'ah. Umar masih bertahan selama beberapa hari, di mana ia membentuk panitia 6 yang tugasnya nanti memilih pengganti Umar. Berdasarkan sidang dan pendapat di kalangan masyarakat, ditetapkanlah Abdurrahman bin Auf sebagai ketua sidangnya dan telah ditetapkan Utsman sebagai seorang khalifah yang ketiga, yaitu dengan beberapa pertimbangan, seperti jika kita lihat dari segi senioritasnya, jika Ali ini diangkat menjadi seorang khalifah, maka tidak akan ada lagi kesempatan untuk Utsman. Begitupun masyarakat telah jenuh dengan pola kepemimpinan Umar, dan jika Ali ini sebagai khalifah, menarik jabatan dari Ali itu akan jauh lebih sulit. Pada masa pemerintahannya, banyak rakyat yang kecewa terhadap pola kepemimpinannya, di mana dia menerapkan politik nepotisme, di antaranya Marwan bin Hakam. Meskipun begitu, Utsman ini memiliki jasa yang besar, seperti dia melakukan penaskahan kitab suci Al-Quran, kemudian melakukan perluasan Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, kemudian juga dia melakukan peresmian pelabuhan Hijaz ke Bandar Jeddah dan berhasil memperluas wilayah Islam. Di akhir pemerintahannya, situasi politik masih semakin mencekam, di mana Utsman ini dituduh untuk berbuat zalim. Hal tersebut menimbulkan kekacauan dan fitnah. Dari situlah muncul pengepungan para pemberontak yang mengepung rumah Utsman selama 40 hari. Walau begitu, Utsman ini tetap sabar dan tabah. Ketika para pemberontak ini berhasil memasuki rumah Utsman dibunuh saat membaca Al-Quran, dan beliau wafat pada 12 Zulhijjah tahun ke-35 Hijriah dan dimakamkan di bukit sebelah timur pemakaman Al-Baqi. Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali dilahirkan di Mekkah, daerah Hijaz, Jazirah Arab pada tanggal 13 Rajab. Beliau bernama asli Haidar bin Abu Thalib. Ali dilahirkan dari ibunya yang bernama Fatimah binti Asad. Ali merupakan keturunan Hashim dari sisi bapak dan ibunya. Bersama istri beliau Khadijah, Nabi Muhammad mengasuh Ali sejak kecil dan menjadikannya putra angkatnya. Ayahnya bernama Abu Thalib yang bernama asli Abdu Manaf. Abu Thalib merupakan paman kandung Rasulullah yang sangat menyayangi Nabi. Namun ia wafat dalam agama jahiliyah. Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Setelah terbunuhnya Khalifah Utsman pada tahun 35 Hijriah, kaum muslimin mendatangi Ali radhiyallahu anhu dan membaiat beliau. Pada awalnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menolak baiat mereka. Akan tetapi orang-orang kaum muslimin tetap datang dan tetap terus mendesak sehingga Ali akhirnya bersedia menerima baiat mereka. Pemerintahan Ali dapat dikatakan sebagai pemerintahan yang tidak stabil karena adanya pemberontakan dari sekelompok kaum muslimin sendiri. Akibat dari pembunuhan Khalifah Utsman dan disusul dengan naiknya Ali menjadi khalifah yang tidak sepenuhnya didukung oleh umat Islam pada waktu itu, mengakibatkan banyak peperangan, banyak konflik yang terjadi.
Yang pertama adalah konflik dengan Aisyah atau Perang Jamal. Perang ini berasal dari perbedaan pendapat antara Sayyidina Ali, Muawiyah, Tolhah, Yubair, dan Aisyah dalam penyelesaian kasus pembunuhan terhadap Khalifah Utsman bin Affan. Yang kedua adalah Perang Siffin. Sebab-sebab Perang Siffin adalah Muawiyah menuduh Ali turut campur dalam pembunuhan Khalifah Utsman dan Muawiyah menuntut beliau. Yang kedua adalah Ali sebagai Khalifah tidak percaya kepada Muawiyah di Syam dan memecatnya dari jabatan gubernur. Tetapi pemecatan mereka itu tidak ditaati oleh Muawiyah. Kebijakan Ali bin Abi Thalib sebagai Khalifah. Yang pertama adalah memecat gubernur yang diangkat Utsman, termasuk Muawiyah yang sudah menjadi gubernur Syam semenjak Khalifah Umar. Yang kedua, mengambil tanah-tanah negara yang sudah diperjualbelikan kroni-kroni Khalifah Utsman. Yang ketiga, membangun kota Kufah. Dan yang keempat, menghadapi para pemberontak. Wafatnya Ali bin Abi Thalib. Khalifah keempat ini dibunuh oleh seorang Khawarij bernama Abdurrahman bin Muljam yang berhasil menikam Ali dalam sholat subuh di Masjid Kufah.